Do simba simba tie kadai bela kadai damorampie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI.net di seluruh Nusantara. Tadi di awal sudah kita dengarkan ya, ada sedikit ilustrasi tentang Kabanti. Dan nanti akan kita obrolkan lebih mendalam untuk malam hari ini. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani rekan saya. Iya betul, kita malam hari ini kita berdua, saya Sofi Murniati. Ya, dan saya Joni Jovianus. Ya. Iya. Kita akan bersama dalam obrolan budaya persembahan dari RRI Kendari. Nah tadi Kak Joni penasaran dengan yang baru saja dimainkan tadi oleh... agak menarik juga ya musiknya. Betul sekali. Katanya Kabanti ya. Betul, Kabanti Wuna tepatnya. Oke, nah di malam hari ini kita bahagia juga ini, kita sudah bersama dengan dua ahli lah saya kata. Betul. Kabanti ya, begitu ya. Iya. Langsung saja kita perkenalkan. Ya, kita perkenalkan yang berbaju coklat dulu ya. Iya. Ya, ini Pak Profesor Dr. Insinyur Usman Riansyah MS. Selamat datang juga nih Pak ya. Selamat datang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua ATL Sultra. Iya, Mantap. ini baru saja 2 bulan. Baru 2 bulan. Berarti masih punya program panjang. Betul. Ya, dan juga ada salah satu narasumber kita juga ini ya. Kita langsung ke Pak Profesor Dr. Laode Niampe M. Hum. Ya. Oh, nada. Laniampe. Profesor Dr. Laniampe. Ya. Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Akademisi, Pak Sof ya. Iya, Akademisi. Ya, dan ini Mantan ketua ATL. mantan. Wah, berarti berdampingan ini bisa saling memberi masukan. saling, Nah, seperti itu. Ya, Kawanti Wuna ya, Pak Sof. Iya. Barangkali saya ingin tahu sekali nih tentang Kabanti ini, Pak Laniampe ya. Sebenarnya Kabanti itu apa sih Pak? Terima kasih. Iya. Ketika kita berbicara Kabanti, ini tentu kita bicara versi Muna, Iya. bukan versi Buton. Iya. Karena versi Buton itu semacam sastra sufi, sastra tulisan yang berkembang di lingkungan keraton. Betul. Sedangkan Kabanti menurut bahasa Muna itu semacam kiasan atau samaran atau sindiran, yang menyatakan atau mengungkapkan perasaan yang mendalam untuk tujuan tertentu. Lebih banyak spontanitas. Jadi dia begitu. itu kecerdasannya di situ karena tidak ada tulisannya. Iya. Jadi dialognya itu komunikasi yang spontan, jadi menggunakan rasa. Jadi otaknya itu ikut. Wah. Ya, jadi spontan. Jadi malah kalau agak lambat itu kita bisa dapat double. Jadi harus spontan dan bagus. Terkait ya pantun bersambung. Dan tujuan tertentu di sini bisa untuk mempengaruhi, bisa membujuk, merayu, mencintai, memarahi, bisa nasihat, menasehati. bisa nasihat, pedoman hidup. Jadi banyak fungsinya begitu ya. Banyak fungsinya ya. Itu tujuan tertentu tadi. Tapi masuk dalam kategori sindiran Pak. Sindiran, samaran, kiasan. Ada juga untuk melampiaskan rasa lelah bagi para petani. Iya. Setiap hari maupun mau panen atau menyiapkan itu mereka berpantun. Baik secara individu maupun dalam bentuk pantun massal bisa seperti itu. Ya malam-malam seperti ini dulu ini kita ini masih umur-umur remaja masih wah ini sama bapak saya kita ini. Ya, itu ini dengan kalau lihat gambus seperti itu sudah tidak bisa tidur. Langsung. Tiba-tiba bunyi gong. Nah, itu pasti ada pantunnya itu. Jadi siapa yang biasa memainkan Kabanti ini? Nah, jadi di sini saya kira Kabanti berfungsi sebagai alat
atau media atau sarana komunikasi untuk mengungkapkan perasaan yang mendalam tadi. Dalam bentuk mempengaruhi, mencintai terhadap suatu objek. Kalau Nah, objeknya di sini bisa wanita, bisa teman, bisa politisi, bisa anak-anak. supaya ikut, bisa Jadi, anak-anak. yang melakukan itu Pak mulai dan dari seterusnya. Anak-anak bisa? anak kecil sampai Orang tua. kakek-kakek. Malah ada satu pantun yang paling itu justru yang makin tua yang makin bagus, yaitu runte dengan kantola. Wah, itu orang-orang tua biasanya menyusun dari belakang, ada semacam sutradara. Kemudian itu kalau kadang 3 bulan baru ditahu artinya. Tapi kalau ilmu mendapatkan kabanti ini bagaimana ya Pak? Mempelajari lama enggak? Siapa tahu saya ingin belajar juga. Spontan aja spontan Pak. Ya, kalau saya hanya 5 menit. Oh begitu? Iya, karena itu kan sebenarnya itu istilahnya kita orang Munai katoka polo gunteli. Artinya itu orang Munai itu pasti bisa itu berpantun. Oh, sudah pasti ya? bisa berpantun. Iya, karena tadi dia selalu dekat dengan semua kehidupan kita. Baik. Misalnya kalau lelah misalnya kalau kita lagi lelah, ini. Dunia kalengo-lengo, wabe novite kasinta. Itu artinya dunia ini banyak godaannya dan sampai tertipu. Gitu. Oke, baik. Waduh, ini secepat kilat tadi sudah langsung ya? Langsung ya? Langsung. Ini perlu saya ambil ilmunya ini sebenarnya. Betul. Jadi saya Baik, Pak Prof, penasaran. ya. Betul. Jadi saya penasaran juga nih, Bang. Mulai panian mulai gelisah ini. Iya, betul. Banyak stok. Nah, tadi kalau ya. Kalau tadi sudah disampaikan juga, sudah dijelaskan bagaimana pantun itu untuk remaja, berarti ada banyak jenis-jenisnya. Ya, banyak. Boleh dijelaskan barangkali, Pak Prof? Pak silakan jelaskan. Ketika kita bicara jenis pantun, Ya, jenisnya. pada zaman kerajaan dengan zaman kemajuan teknologi sekarang tentu berbeda. Kalau pada zaman atau pada alam tradisional, kehidupan berpantun ini kan itu sesuai objeknya. Jadi bisa untuk anak-anak, bisa untuk para gadis, bisa juga untuk janda. Baik. Tergantung maksud kita apa kepada yang bersangkutan. Jadi kalau di Muna itu bermacam-macam juga, karena ada stratifikasi sosial, jadi ada pantun juga atau kabanti untuk kaum, ada kabanti untuk Walaka, ada kabanti juga untuk Maradika, jadi itu bermacam-macam. Ada tingkatan-tingkatannya ya. Konteks itu sendiri. Baik. Nah, ini tentu bisa menggunakan alat pengiring seperti gambus, makanya disebut kabanti gambusu. Kemudian ada juga dengan nada tertentu yang disebut dengan kabanti watulea. Tapi ada juga diiringi dengan tari namanya kabanti modero. Jadi itu ada kabanti moderonya juga ya. Jadi berbalas pantunnya itu ada pengiringnya gambus, ada tari juga modero, ada tadi juga yang saya sebut dengan kabanti watulea atau kabanti rurunte. Rurunte ya, dalam banyak yang selalu dikenal masyarakat itu adalah kantola. Jadi kantola itu laki-laki di kelompok yang lain, perempuan di kelompok yang lain, tapi saling mereka memberikan pantun, tapi seperti puisi sebenarnya. Puisi yang mereka itu tidak bisa tahu artinya pada waktu itu. Biasanya itu ya 1 bulan. Ada yang 1 bulan ini sudah langsung tegur. Ada yang dimarahi karena ternyata pantunnya itu. Nah, itulah saya mengatakan tadi. Sindiran, ternyata samaran, kiasan. Jadi kita tidak langsung memahaminya pada saat itu. Jadi ada waktunya ya kita bisa mengerti. Tidak beda dengan modero, karena modero itu seperti tadi itu berhadapan sampai kadang-kadang 7 hari 7 malam berhadapan. Tapi tetap tadi kalau dia itu misalnya seperti saya itu dipanggil la 2 kiri misalnya. Berarti saya itu orang kedua dari kiri, tapi saya bukan kaummu. Tapi kalau itulah yang disebut dengan samaran.
lade komando misalnya. Iya. Berarti itu yang pimpin mereka itu memimpin. ya bangsawan begitu. Oke. Perempuan misalnya disebut wangkuni. Iya. Jadi manuku ini manukakuni. Iya. Kantar mano sirikaya. Ya. Kapoindalo wangkuni. Iya. Tabea orang kaya. Oke. Itu. Tapi untuk memainkan Itu yang ya. dimaksud dengan samaran Iya. tadi. Ya, Baik, ini baik. Kiasan, samaran, Iya. sindiran. Oke, oke. Tapi untuk memainkan ketiga fungsi tadi ya, apakah ada waktunya atau Iya. taruhlah saya ketemu Pak Usman, langsung saya main kabanti begitu Pak Usman. Itu kalau untuk persahabatan tadi misalnya, Bisa ya? ya. Misalnya kalau kita Ya. ketemu begini ya, Iya. ya ini Ngobrol-ngobrol. Ya, biasanya kita misalnya kalau bapak itu orang ganteng, balu mintangan-tangan banono tuh nandole. Itu berarti itu orangnya itu ganteng Iya, dan iya, bisa iya. bermain silat gitu Oke, ya. oke. Balu mintangan-tangan itu artinya itu ayam, laki-laki yang paling ganteng Iya. dan sangat pintar berkomunikasi. Ya. Oke, baik, baik. Jadi pas kalau bertemu begini tinggal kode-kode saja sudah bisa langsung ya keluar kabantinya. Iya. Dan itu bisa langsung dijawab ya? Ya, kalau misalnya ini dia agak kecewa, Ya. mande komen kopa pembana bakuan kopiat, mande komen kopa pembana bakuan tuh nggak dalili. Iya. Kalau saya tahu kamu itu suka memainkan atau membohongi saya, Iya. pasti saya juga akan membuat strategi untuk menghindar. Waduh. Iya. Ini kayaknya kita harus Amande belajar komen nih kawa kayaknya. pembana bakuan kau dalili. Kalau kamu bisa membohongi saya juga bisa. Itu Oke. Jadi ada Ini makin juga, penasaran. Iya. Ada begitu. ini ada yang sifatnya tidak formal, Iya, ada yang formal. Iya, iya, iya. ada juga yang sifatnya Formal. Iya. Jadi yang formal ini untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya ada hajatan, Iya. Ya, oke. kemudian ada pesta panen pada Iya. zaman Baik, tradisional, itu selalu menghadirkan Selalu seperti ditampilkan. itu. Seperti misalnya pesta panen misalnya, itu kan umumnya dihadiri oleh wanita-wanita muda, Ya. termasuk juga janda-janda. Jadi ada acara berbalas pantun di situ ya. Ya terjadi ajang pencarian jodoh juga. Nah, di saya situ. baru mau bilang tadi ini ya, Iya. berarti bisa juga dipakai sebagai ajang pencarian Ya, jodoh. merupakan begitu ajang ya. pencarian jodoh. Oke. Disinilah sebenarnya kita bisa membedakan dengan Kabanti Wolio. Iya. Kabanti Wolio dia kan bentuknya sair-sair. Iya. Dia tertulis. Nah, sedangkan kita berbalas pantun dan bersifat lisan. Lisan. Iya, Ya, ada yang isi semua, Iya. ada yang pakai sampiran. Sampiran. Ya, ada yang isi semua. Tapi kedua-duanya namanya Kabanti. Kabanti. Iya. Oke. Baik. Kedua-dua namanya. Tapi sebenarnya itu kan memang kan ini hanya untuk masing-masing itu menunjukkan Ya. tradisinya. Kalau saya lihat Iya. itu memang karena perbedaan strategi, Iya. strategi komunikasi. Kalau misalnya kalau saya kasih contoh, kalau orang masyarakat Muna itu menyindir pemerintah yang Iya. gagal, dia akan berpantun begini. Amoni montaelani patako parintahano. Artinya ini lebih baik kita naik di langit daripada pemerintahan seperti ini. Misalnya otoriter atau tidak Bisa berhasil. ya? Jadi Betul, dipantun betul. begitu. Betul. Ya. Jadi dia itu merasa pemerintah itu tidak Iya. bisa mengayomi, maka lebih baik saya ke langit saja. Dan kalau itu misalnya Pak Usman itu katakan saya menyindir begitu ya, Iya. agak keras. Ada enggak sanksinya biasanya gitu? Tidak. Enggak ada ya? Tidak. Itu Karena Bebas ya? Ya, bebas. Oh, bebas ya. Kecuali Bisa. berkaitan dengan kepribadian ya, Oh, membuka aib. oke, Iya. Kalau yang tadi tidak, membuka aib misalnya ternyata misalnya ini dia pantun fetego kantolan biasanya Iya. itu maka fetego rumah peno ini garano nu kamu kulamo misalnya Oh, berarti gitu. tapi Menyindir. berarti itu dia belum kawin. Nah, itu Perawan tua begitu ya? Perawan tua. Waduh. Berarti Wah, ya. tapi itu mereka tidak tahu. Iya, iya. Nah, Lama baru ternyata katanya. Apalagi kalau disambung tadi misalnya Iya. ternyata 4-5 kali ditinggalkan orang. Itu. Berarti Pak Marah orang. Ya, berarti Pak Lanyampe ini bisa disampaikan apa-apa saja yang tidak boleh dilanggar Iya. dalam menyampaikan kabanti. dalam menyampaikan kabanti. Iya. Saya kira begini,
Tadi sudah saya katakan bahwa kabanti itu merupakan sarana atau alat atau media komunikasi untuk menyampaikan perasaan tadi terhadap sesuatu objek. Nah, objek di sini tidak mutlak harus orang atau orang ketiga, tidak mutlak, bisa diri sendiri. Jadi orang Muna dalam berpantun tidak harus ada lawan berpantun. Sendiri bisa. Sendiri Tapi pun boleh. dengan diri sendiri bisa. Objeknya diri sendiri dan subjeknya juga diri sendiri. Ya, seperti tadi Amuni Montailani patako pari-paritahan. Artinya dia sudah bosan dengan keadaan hari ini di negeri ini. Kira-kira saya ini mau kemana supaya saya menjadi hidup bebas. Bertanya pada diri sendiri Saya harus ke langit. Istilahnya seperti ini ya, kayak mengeluh begitu tapi mengeluh pada siapa, akhirnya mengeluarkan kabanti itu. Bisa juga. Atau berbeda juga begini, misalnya dulu saya beri contoh. Orang Muna yang memiliki jabatan, apalagi mereka para laude. Itu senang sekali atau suka sekali kawin ala runsa. Artinya telah berhubungan dengan perempuan itu tetapi tidak pernah dia rukuni. Itu setengah mati itu. Siapa saja. Sampai di dalam catatan kolonial itu di Nusantara ini Muna itu menempati aborsi yang paling besar di seluruh Nusantara. Dengan perasaan itu dalam bentuk pantun, protes itu, seorang wanita melakukan suatu protes. Apa protesnya? Kira-kira lagunya seperti ini. Akilo mendo campo, tago manu campo, no konage rato-rato. Akilo meno campo, bea mengkaratono. Artinya dia sudah bosan dia melihat perlakuan laki-laki orang senegrinya, maka wanita itu yang dia tunggu-tunggu adalah pendatang dari luar daerah. Nah, disitulah kebanyakan orang-orang Muna banyak merantau dan kawin di luar karena merasa terabaikan, tersisihkan di dalam kampung. Dia sudah mencintai seseorang tapi tidak ditahu latar belakangnya orang itu namanya dari luar. Si orang Muna ini tidak hirau lagi dengan orang dalam kampung. Langsung mau dengan itu karena emosinya tadi itu. Menjadi pelampiasan saja katanya. Dan semuanya bisa terlampiaskan lewat kabanti. Lewat kabanti. Itulah saya katakan tadi ungkapan perasaan yang bisa dalam. Juga untuk berterima kasih. Terima kasih lalu Mandeno dan Bolosiani. Kasih lalu Mandeno dan kasihan orang baik ini kita mau ganti apa. Jadi itulah faktor. Jadi bisa terima kasih, bisa juga harapan. Misalnya itu anak kecil kita ayun-ayun. Ya misalnya apa harus dilakukan sebenarnya. Tapi artinya kecil saya ayun-ayun, besar kau bantu saya akan memberikan menghidupi keluarga. Itu bisa seperti doa juga Pak ya? Seperti doa juga. Jadi apa misalnya Dodiki belan, dodiki bue kom, bobala belan, bobala amboa komo. Itu kalau itu perempuan. Kalau sudah besar katanya ya saya akan bawa merantau. Nah ini tadi ada kaitannya dengan sini. Karena orang Muna ini sebenarnya masyarakat paling terbuka. Saya kira di dalam adat Muna itu memberi tempat bagi pendatang dengan tidak terlalu susah Pak. Kalau dia menikah dengan bangsawan, berarti dia jadi bangsawan. Dia sudah bisa jadi pemimpin. Kalau dia menikah dengan seperti saya, ya dia seperti saya bisa jadi penegak hukum. Seperti itu. Ini, jadi di dalam pantun. Penjelasan kedua Prof kita ini Bang kita mengerti Res, betul. Saya membayangkan kalau misalnya ada pertengkaran di antara suami dan istri begitu, terus kabanti yang dipakai. Nah, itu bisa kalau sama-sama pintar. Itu baku sindir sampai pagi itu, bukan marahan.
jadi satu menyanyi di dapur, satu menyanyi di depan, tapi sebenarnya baku pantun mereka. Ya, lama-lama begitu tidak, kita masih kecil. Begitu sudah tidak bersuara, berarti sudah damai itu. Bisa. Nah, itu dia bisa tadi yang seperti saya itu, Pak. maksud, Sudah gencatan senjata ya. Betul. Jadi Sudah kayaknya gencatan senjata. aman karena Iya, sepertinya didengar, oh ini kayaknya lagi menyanyi bukan lagi berkelahi kan begitu. Ya, termasuk kalau misalnya ini menghargai apa tadi? Menghargai pendatang. Misalnya saya ini dari kampung A, pergi main modern di kampung B. Itu tidak boleh saya tidak dipantun. Ya. Harus dipantun malah lebih awal. Iya. Kasih mengkaraton umbano. Jadi harus dia didahulukan. Jadi tidak boleh baku pantun sesama kita satu kampung. Sementara pendatang laki-laki, pendatang atau perempuan yang baru datang itu yang sengaja dipanggil misalnya, tidak dipantun. Itu harus dia dipantun duluan, menghargai. Nah, itu disampaikan oleh orang tua saya. Kalau kamu misalnya sudah berputar sampai sudah 4 kali diputar itu kamu tidak dipantun, ya kamu keluar saja. Berarti itu mereka tidak menghargai. Nah, seperti itu. Ya. Berarti saya kira aturan-aturannya juga. Di situ selalu ada aturannya. Misalnya kalau perempuan itu 7 orang, misalnya dalam tarian, perempuan 7 orang, tapi tidak ada yang bisa menjawab pantunnya. Karena laki-lakinya hebat-hebat semua, maka laki-laki itu boleh menjadi komando atau menjadi ujung, dia yang menyusunkan pantun. Mereka membalas. Bisa saling membantu. Bisa, tapi Dan dia tidak boleh langsung objeknya disebut. tidak bisa. Tapi saya katakan tadi dengan beberapa tanda yang ada pada ini, misalnya ibu, batu putih, baju putih, atau sirok apa, tidak boleh sebut atau si kacamata, bayi biabia, berarti sarung biabia. Betul. Atau terlalu gemuk, sehingga saya sebut wagon dalele. Oke, Pak Laniampe, Pak Usman, Ya, Pak toh, Sofi Pak. ya. Kita break dulu. Kita mau dengarkan bagaimana sebenarnya semuanya kita lihat dalam bentuk samaran. Oke, baik. Kita persilakan Pak Lajane ya. Mau menampilkan lagi satu kabantinya. Ya baik pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kalau di daerah di luar dari Sulawesi Tenggara dikenal dengan sebutan pantun. Nah untuk Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Muna lebih dikenal dengan Kabanti Wuna. Bukan begitu Kak Resa? Iya betul sekali Kabanti Wuna ya. Dan tadi itu penampilan satu ya kita sudah dengarkan dari Pak Lajane. Betul. Tapi saya jadi penasaran juga ini. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Lajane Pak Usman? Iya. Lewat pantunnya tadi itu. Iya. Itu tadi yang Pak Lane tadi itu ya pantun pertama katanya kamu jangan benci sesuatu.
Karena pada suatu saat kamu akan menyesal. Oke. Kue bansi bandingnya banua. Iya. Baita salon sosokan. Iya. Nah, jadi dia akan menyesal karena kita sebanyak membenci itu kita akan banyak menyesal. Iya. Di situ jadi kita itu harus kita ikhlas menerima sesuatu yang kira-kira. Jadi kadang-kadang itu kalau bahasaannya itu manis jangan langsung ditelan. Iya. Tapi pahit jangan langsung dimuntahkan. Betul. Tapi dalam pantun dia katakan jangan suka banyak membenci. Iya. Karena pada suatu saat kamu bisa menyesal. Nah itu. Begitu kayak Berarti saya lebih kira kepada pantun nasihat begitu ya? Nasihat. Pantun Itu nasihat. Nasihat, ya. Baik. Nah sekarang Pak Lani Ampe ya, tadi kan kalau kita ini kan berbicara tentang Kabanti itu kan masalah budaya. Nah sekarang bagaimana dengan pemuda-pemuda sekarang? Apakah mereka masih punya minat Kabanti? Saya kira ini agak sedikit panjang. Iya. Saya akan bicara. Kebetulan saya sendiri adalah terlibat langsung dalam urusan kebudayaan ini sampai pada pantun. Begini, terakhir ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Menurut undang-undang itu salah satu amanah penting dalam undang-undang itu adalah setiap kabupaten kota dan provinsi supaya menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Dan kepada nasional namanya strategi kebudayaan. Nah isi daripada dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah itu adalah 10 OPK atau 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah salah satu objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan. Di dalam tradisi lisan inilah masuk Kabanti. Iya karena dia lisan. Jadi di dalam tradisi lisan itu masuk Kabanti. Masalah hari ini tentu berbeda dengan kurang lebih 100 tahun sebelumnya. Di mana yang saya sebut pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah tadi ternyata belum direspon oleh kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia. Hanya kota-kota tertentu saja yang dapat mengembangkan tradisi lisan ini sebenarnya. Karena untuk kita di Mona, dalam pengembangan ini budaya pop misalnya, budaya dangdut, seiring dengan perkembangan dunia teknologi sekarang. Apakah ini tidak menjadi tantangan atau hambatan jadi bagi maksudnya perkembangan itu daripada sumber dari tradisi Kabanti tadi itu dia berdialog ya kalau bisa dikatakan itu berhadapan dengan modernisasi. Misalnya tadi itu tidak bisa dipisahkan dengan tradisi pertanian. Karena itu dia berkaitan dengan setelah panen, dalam berkebun. Jadi setelah dia punya induk semangnya ini berubah dengan pendekatan dengan teknologi tinggi, misalnya dengan itu menjadi dia kehilangan induk semang. Jadi akhirnya ikut pudar. Iya. Misalnya ya termasuk Kagati, termasuk banyak sekali tradisi termasuk Kabanti ini menjadi kehilangan induk semang, kehilangan media untuk melakukan itu. Apalagi sekarang orang lebih banyak main game. Tapi dengan adanya tadi, ya dia harus masuk dalam masuk sekolah. Masuk sekolah itu artinya apakah informal atau formal atau dengan lembaga-lembaga adat, dia harus dihidupkan kembali. Lokal begitu. Dihidupkan kembali dengan tentu media yang beda. Tapi masalahnya Kabanti atau itu bisa jadi ekonomi kreatif. Bisa misalnya pertunjukan budaya, festival budaya yang pada akhirnya itu dia bisa menjadi kemasan-kemasan budaya, menjadi atraksi budaya yang kira-kira ya seperti Pak Nempe tadi ya bisa datangkan. Jadi ada saya tambah
bagaimana Kabanti di zaman modern sekarang ini. Ada 4 unsur Iya. yang perlu kita pahami baik-baik. Ada nama pelindungan, kemudian ada yang namanya pengembangan, Iya. kemudian ada yang namanya pemanfaatan, kemudian ada yang namanya pembinaan. Ya. Baik. Untuk pemanfaatan, Kabanti itu bisa dibuat dalam bentuk inovasi-inovasi Iya. dan produksi-produksi. Misalnya sekarang ini kita berusaha membuat video-video singkat Ya. yang memuat Kabanti lalu kemudian dimasukkan di Betul. YouTube. Ini Jadi sederhana tapi Ya. ini adalah inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif. Betul. Di samping kita melaksanakan festival-festival tentunya. Iya. Dan Jadi harus segera. pemanfaatan di sini saya kira kita sesuaikan dengan alamnya. Oke, alamnya itu harus kita tinggalkan karena Kabanti itu sifatnya dinamis, Pak. Iya. Tidak Jadi- statis. Betul. Jadi Di mana harus pada alam tradisional dikemas itu tadi. isi Kabanti itu hanya bicara soal perjodohan atau soal percintaan. Iya. Tetapi pada hari ini itu di alam teknologi ini itu sudah diperluas sehingga memunculkan tema-tema yang sifatnya Tapi kritis sosial supaya atau tidak protes kehilangan sosial. unsur tradisinya, Iya. maka harus lebih cepat karena jangan sampai para maestro itu Ya. menjadi kehilangan Habis, momen. ya. Misalnya ini Iya. kan sudah tua-tua. Betul, Macam betul. saya dengan Pani MP ini kenapa bisa menyesuaikan dengan perkembangan karena kita Iya. punya masa lalu yang sama. Inilah betul. yang saya Dan kita katakan punya tadi. ilmu. Iya, iya. Ini yang saya katakan tadi para maestro 10 objek pemajuan kebudayaan. Iya. Ditambah 1 objek yaitu cagar budaya. Iya. Itu menjadi bagian daripada isi dokumen PPKD itu. Iya. Ternyata di Sulawesi Tenggara beberapa daerah disuruh menyempurnakan tidak pernah menyempurnakan, Betul. bahkan ada yang tidak menyusun. Oke. Maka dengan sendirinya itu tidak bisa mengharapkan misalnya bantuan secara nasional atau di daerah tidak boleh diberi biaya yang tidak menyusun pokok-pokok Oke, Pak Lani pikiran. Apia, saya ke Karena Pak- ini ya. adalah amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Itu 17 Oke. tadi itu kita tentang setuju. Iya. Setuju ya? pemajuan Iya. kebudayaan. Oke. Iya. Baik, Pak baik, Usman baik. selaku Ketua TL. Kalau Ketua TEL itu ya kebetulan kita ini harus meningkatkan sumber daya manusianya juga. Iya. Jadi sumber daya manusia ya para maestro, kemudian para pemerhati. Itulah yang saya katakan tadi Iya. di bidang pembinaan. Iya, pembinaan. Jadi dibuat disertifikasi Nah, ahli-ahli itu. tradisi lisan ini, kemudian Tapi dia ada harus terintegrasi, pelatihan-pelatihan, Iya. peningkatan kapasitas, Iya. itu semua. Tradisi harus itu tidak bisa dilakukan. jalan sendiri. Betul. Dia harus menjadi multidisipliner, harus ada orang yang mengenal IT. Iya. Karena kalau tidak, ya bagaimana caranya untuk mengadaptasi? Jadi harus dikemas dalam bentuk ekonomi kreatif, bukan hanya pertunjukan besar-besar. Iya. Satu kelemahan kita itu Kabanti tadi. Ya. Oh itu lama tapi tidak ditahu artinya. Sekarang itu harus bagaimana dia singkat, Iya. durasinya singkat tapi penuh dengan makna. Nah itu. Saya kira apa yang disampaikan Prof. Niampe tadi itu menjadi tanggung jawab kita ATL. Iya, tentu. betul. ATL itu tidak bisa sendiri, ya. Harus bersama-sama. dengan pemerintah. Ya kadang-kadang kan begini. Karena kalau bagaimana kita mau mengembangkan Kabanti ini, siapa yang mau beli, Iya. siapa yang mau ini kita malah kalau ada pernikahan yang kita undang ya lagu-lagu di luar. Iya. Ya, Nah, inilah seperti Pak itu. yang saya maksud Tidak tadi. mau dengarkan Kabanti. Kabanti. Iya, Ya. betul, betul. Yang saya maksud 10 objek pemajuan kebudayaan tadi, Iya. nomor 1 itu adalah tradisi lisan. Tradisi lisan. Baik, tradisi lisan. Dan memang salah satu organisasi yang intens hari ini mengembangkan itu adalah ATL. Iya. Tapi masih ada 9 OPK yang lain. Iya. Misalnya naskah-naskah kuno, Baik. itu yang kedua, kemudian masalah permainan tradisional, Iya. olahraga tradisional dan seterusnya itu banyak sekali. Di sini saya kira tidak bisa kita menjawab berbuat banyak sepanjang dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah.
kabupaten dan kota belum tersusun dengan baik karena ini sama sekali kalau kita kembali ke Kabanti saja, kalau Kabanti ini lebih mudah sebenarnya. Betul. Karena dia bisa menyesuaikan, hanya tinggal tadi bagaimana kemasannya. Jadi dikemas seperti untuk pertunjukan, dikemas untuk acara dan harus ada rasa mencintai. Jadi tidak perlu, harus kita usahakan paling tidak dikombinasi. Kalau ada acara itu harus ada pantun daerahnya. Macam tadi kita mau pantun Muna tapi beliau mau pantun Wolio karena itulah yang saya sebut dia tidak salah. Karena menghargai ibu, orang Buton. Yang saya sebut dengan inovasi. Harus ada inovasinya. Baik, saya ke Prof. Usman dulu barangkali. Pak Prof, kalau tadi terkait yang disampaikan bahwa yang pelaku-pelaku Kabanti dengan usia yang sudah tua mungkin ya. Nah, adakah langkah-langkah yang perlu dilakukan mungkin untuk bisa memberikan kembali menurunkan kepada generasi muda, apakah kaderisasi lah begitu. Ya. Jadi dia itu sebenarnya ini seperti harapan undang-undang nomor 5 ya tahun 2017. Dia tidak boleh nampak miskin. Itu dulu. Bagaimana orang mau mewariskan kalau dia itu hidupnya susah. Sekarang ini harus ada political will, keberpihakan para. Jadi kalau atlet sebenarnya mendata, tugas kami itu mendaftarkan, tapi kan kita tidak punya duit untuk memberikan. Harusnya itu harus ada pemberdayaan. Apakah dengan Kabanti saja dia bisa hidup? Kan tidak bisa. Harus dia diberikan sumber kehidupan yang lain atau diberikan insentif. Diberikan insentif atau dibuatkan perda bahwa kalau buat pernikahan harus pakai Kabanti di daerah masing-masing. Kan seperti itu. Kalau ada acara, tapi bukan menutup yang lain. Kalau ada acara paling tidak disandingkan. Jadi seperti itu ada komitmen pemerintah untuk membuat supaya mereka ini dapat insentif. Ini seperti tadi, saya tidak bisa paksa dia karena ada insentif. Sementara ada acara Katoba. Nah itu dirangkaikan yang acara Katoba hanya datang sendiri. Nah disitulah maksudnya. Jangan lagi kita acara Katoba, kita panggil dangdut. Memang dangdut itu nasional, tapi itu bukan milik kita. Dangdut kasihkan area yang lain mungkin festival dangdut, silakan. Tapi harus ada juga festival pantun, festival pantun. Datangkan. Ya ini karena sebenarnya dari sisi kalau kita mau katakan keberpihakan berarti harus ada pengorbanan. Tapi kan harus menumbuhkan dulu Pak Usman. Singkatnya adalah bahwa Kabanti Buna itu harus segera masuk di dalam dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Muna. Sebab kalau tidak masuk di situ, dia tidak bisa mengembangkan dirinya apalagi mendapatkan bantuan. Jadi Presiden Jokowi telah mengeluarkan dana abadi kebudayaan sebanyak 5 triliun. Itulah yang dipakai seluruh Indonesia hari ini dan kita di Muna khususnya untuk Kabanti tidak bisa meminta apa-apa karena memang pokok-pokok pikiran kebudayaan kita itu belum menjadi laporan resmi di tingkat pusat. Ini masalah yang pertama. Itu untuk cakupan secara nasional ya? Nasional, legal, tingkat lokal. Faktor legalitas. Jadi sekarang ini Kabanti ini mati tak mau, hidup tak segan. Karena hanya dikembangkan untuk kepentingan hidup segan mati tak mau. Tertentu saja kreatif dan ini sebenarnya harus dibimbing, harus dibina dengan pemerintah tadi. Jadi mohon maaf Pak Profesor Usman, perda di dalam rangka pengembangan Kabanti ke depan itu tidak membutuhkan perda. Yang dibutuhkan adalah dokumen pokok pikiran karena di situ ber-SK Bupati, ber-SK Gubernur dan terakhir ber-SK Presiden. Saya ingin tidak pakai pendekatan. Saya bandingkan Lulo saja, Lulo dengan Modero. Apa bedanya sehingga Lulo itu bisa bertahan, sehingga relatif bertahan dibandingkan Modero. Modero itu tidak boleh perempuan langsung Modero kalau dia tidak dipanggil. Ada aturan-aturannya. Ada aturannya, dia itu harus dipanggil.
bahwa nanti itu kita akan modero 7 hari Iya. diluaskan dan harus didampingi. Laki-laki tidak perlu, Iya. tapi perempuan dipanggil. Kalau modero, kalau Lulo. lulo, Iya. tidak ada dengar gong pasti semua. Langsung. Tapi kalau perempuan muna tidak bisa langsung main modero dia Iya. kalau dia tidak dipanggil. Tidak dipanggil. dia Istilahnya dipanggil. ada penghargaan Iya, tersendiri. tapi kalau laki-laki boleh. Iya. Nah, jadi bagaimana caranya modero kalau perempuannya sekarang misalnya? Nah, jadi oleh karena Tidak itu ada maka perempuannya. aturan seperti tadi kalau dia dibuka seperti lulo apa masih ya itu Masih bisa? masih bisa atau tidak? Iya. Nah, itulah Dan yang semua perlu aturan tadi dibuat itu harus dideskripsikan, dideskripsikan. Iya. di dalam pokok-pokok pikiran tadi Dalam supaya dokumen tadi ditahu maksudnya. permasalahannya Iya. apa. Oke, baik, Dan baik. dengan seperti itu maka mungkin bisa direvitalisasi. Iya. Bisalah dipakai WA. Nah, kalau bisa pakai WA kan aman. Ya. Bisa. Ya, misalnya Jadi kita tidak mesti Pak, harus ke rumah-rumah ya sampai untuk memanggil. sekarang kalau diundang saja pakai WA, Iya. kita rasa belum tidak walaupun formal, ya. Pak merasanya Kayak tidak ada penghargaan. begitu ya. padahal anak-anak muda sekarang pakai WA bisa. Iya. Nah, itu. Oke. Baik. Kembali ke Kabanti. Iya. Kembali ke kawan. Nah ini artinya kaderisasi sebenarnya Iya, harus kita kaderisasi. awali. Tadi Karena lebih- takutnya kan lebih seperti ke situ. disampaikan tadi Pak Landi Ampe ya, Iya. itu kan kemajuan teknologi ini kan bisa Iya. menggeser ya, keberadaan dari Kabanti. Kabanti ini. Iya, Nah, harus begini Pak. Iya. Kalau kita maksakan mereka untuk Ikut. menjadi kader itu tidak bisa. Harus kita sendiri yang membuat media Iya. agar menarik. Baik. Untuk menarik maka mulai dari sekolah, dari Iya, sekolah iya. TK. Iya, malah di sekolah TK yang sekarang terlalu global pikirannya. Iya. Harusnya itu di sekolah TK latihan pantun, Iya. mereka pantun lokal, seperti itu. Tidak usah lagi belajar bahasa Muna, tapi masukkan bahasa Muna itu di dalam Kabanti. permainan, dalam pantun, Iya. Iya. supaya mereka bisa. Dan itu saya kira wadahnya itu adalah buat semenarik mungkin. Iya. Jadi tidak perlu kita paksa mereka, tetapi kita integrasikan dengan kurikulum formal atau kurikulum informal. Apakah itu bisa dilakukan sekarang, Pak Prof? Bisa, Iya. bisa karena itu sekarang itu malah ya semua aspek itu harus dilokalkan Iya. Ah, supaya dia tidak gagap pada masyarakat tradisi. ya. Nah, jadi itu bisa karena itu saya kira sudah jadi tujuan bersama dengan undang-undang tadi Pak. Iya. Insya Allah itu bisa. Justru Saya saatnya beri sekarang. contoh ya Bu, Iya. Iya. Malaysia hari ini mereka telah berhasil mengumpul 1 juta pantun. Dan di Indonesia, Iya. Universitas Negeri Jakarta minggu lalu itu ada festivalnya. Mereka juga telah berhasil mengumpulkan pantun kurang lebih 10.000. Wow. 10.000. Iya. Jadi sekarang memang hanya dengan cara seperti itu kemudian diadakan seleksi, kemudian yang saya sebut tadi itu diinternalisasi, Iya. Iya, harus. diinovasi, diproduksi Iya. dan dipublis. Nah, Dimulai dengan inventarisasi. nah itu dia. Nah, Dipublish sehingga tadi 4 ya. unsur tadi jangan Iya. dilupa pengembang pelindungan, Pembudayaannya, ya, pengembangan, pembinaan. Iya, terakhir pemanfaatan, pembinaan. pembinaan Pembinaan ini yang menjadi masalah karena selalu berkaitan dengan dana. Oke. Nah, menuju ke dana di sana saya membesarkan Dana dan saya. komitmen. Iya, tidak bisa juga dana dan komitmen. Betul, Komitmen betul. tadi itu bagaimana Kemauan dulu, kita iya. dari sejak Iya. pendidikan kurikulum Nah, muatan lokal itu, itu yang kita masukkan maksud, itu ya. unsur-unsur seni Betul. lokal. Iya. Jangan nih kita itu malah lebih apa ya ke Korea-Koreaan, Nah. ke India-Indiaan. Iya. Iya. Drakor ya. Padahal Iya. sebenarnya itu kan karena koreografi saja. Betul. Kalau dilihat nilainya sama saja. Iya. Malah kita tidak lebih bagus kita mencintai budaya kita dengan cara tapi keberpihakan tadi. Iya. Dari uang dan fasilitas lain. Tapi Kabanti ini bisa dimodernisasi. Paling Kemudian, mudah. Kalau satu. saya itu paling mudah Kabanti ini dibandingkan dengan nilai tradisi yang lain. Ini Iya. paling mudah. Oke. Satu Paling mudah kata dia. kunci Iya. Ya. yang harus kita lakukan Iya. untuk pengembangan Kabanti ke depan lebih luas lagi, itu harus masuk dulu dalam WBTB. Iya.
warisan budaya Tabenda, Tabenda. ya. Kalau itu belum masuk, Iya. memang cara berkembangnya itu pasti ngos-ngosan. Karena dana pasti dana Iya. pribadi. Iya. Iya. Tapi kalau sudah masuk WBTB, Iya. warisan budaya Tabenda. Tabenda, secara nasional itu dia mendapat hak seperti yang lain juga. Oke. Itu yang berarti kalau perlu Kabanti saya hari ini kira. masih Kalau ngos-ngosan Pak ya? DP Iya. ini dia ini PDKT. Kalau Kabanti saya, Pak, Iya. Pak Prof mungkin perlu dicek Iya. apakah sudah masuk dalam WBTB? WBTB Sudah atau kayak- belum. sudah di Kalau seandainya atau sudah- masih ngos-ngosan Pak Prof? Atau masih ngos-ngosan? Ngos-ngosan Iya. ini dalam hal anggaran. Iya. Anggaran, nah. Makanya sebenarnya yang paling mungkin itu adalah tadi inisiatif lewat lembaga-lembaga formal tadi. Iya. Ya apakah mau ada WTB-nya Iya. atau belum, tapi komitmen dari pemangku kepentingan di daerah Iya. untuk menunjukkan bahwa kami punya sesuatu Betul, yang betul. bisa. Jadi memang kalau saya itu ya sudahlah, kalau misalnya acara penaikan kelas, suruh balas pantun mereka. Iya, Pakai betul. pantun daerah. Oke. Itu bisa dan itu dibuat dalam semeriah mungkin, semenarik mungkin. Kan banyak sekarang permainan-permainan misalnya sambil tunjuk-tunjuk Iya, begini. iya. Ya, jangan kaku seperti dulunya. Iya. Bawalah Kabanti itu dalam tradisi anak muda. Jangan alam tradisional, Iya, dalam Iya, tradisi anak iya. tapi alam modern. Nah, tradisi itu yang dia. modern. Ya, tradisi yang modern. Harus begitu. Kabanti dikemas, harus Bang mampu Jabukan. menjadi alat Modern Iya. misalnya, ya kritis kalau dulu sosial harus pakai sarung. dan protes sosial. Iya. Perempuannya Itu harus pakai sarung. Enggak Iya. apa-apa sekarang Ganti. kalau pakai celana panjang. Ah. Itu enggak apa-apa. Oke. Ya enggak apa-apa dulu. Ya Yang penting pakai rok tidak- panjang misalnya. Yang penting tidak menghilangkan, menyalahi ya? tidak menghilangkan menyalahi, dulu. tidak Yang menyalahi. penting menarik dulu. Iya. Ya, Baik. karena atau mungkin sarungnya itu di seperti fashion. Iya. Mengikuti juga ya, tren. Mengikuti dibuat- tren, mengikuti tren. Ya, seperti Iya. diikuti tren. Oke. Iya. Sehingga pasti orang malah paling bagus kalau para artis Nah. diajak Oke. Ikut modern. juga, ikut juga. Baik. Diajak berpantun pasti cepat itu. Iya, Ya, terima baik, kasih. ditahan dulu Pak Prof. Kita akan jeda kembali untuk menikmati makasih. suguhan mode Kabanti. Kabanti yang akan dipersembahkan. Silahkan. Soy lampu kuadapo sa bantara Torumbalili dan buku panggulia. Kurang olele tapi tomi amapi. Kusang parango, bahia soria. Pemirsa, RRI.net masih kami ajak Anda dalam obrolan malam hari ini. Dan tadi Sof, asik sekali ya. Iya, Lagu betul sekali. Kabanti ya. Kabanti. Paham? Paham sedikit lah. Saya berusaha paham. Baik, ini kita sudah hampir di akhir obrolan kita ya, padahal obrolannya masih cukup seru dan juga kita ingin mengetahui lebih jauh ini. Malah saya mengambil ilmunya sebenarnya Iya, Pak Prof. betul. dua-dua. Silahkan kalau begitu. Oke. Kita maunya mungkin bisa ingin dengar dulu ya. Secara kalau tadi dari awal kita sudah mendengar membahas soal Kabanti Wuna, iya. kita mau tahu dulu nih, sejauh apakah mereka juga bisa? Bisa enggak? Nah itu dia, penasaran kan Oke. untuk Pak Prof dan juga Pak Prof berdua nih. Mungkin bisa memperlihatkan kepada pemirsa RRI.net malam ini, seperti apa sebenarnya Kabanti Wuna itu? Ya.
Ya, Terima Pak kasih. Lanyampe dulu ya. Karena ini kan ditujukan kepada saya. Ah. Jadi Kabantibuna bisa langsung isi dan bisa juga bersampiran. Baik, baik. Nah yang mau diperdengarkan ini silahkan. Yang mau didengarkan misalnya yang tidak bersampiran tapi langsung isi. Baik. Misalnya ini itu amatemu amanan sakisi aki. Ya. Artinya saya katanya Ya. tidak lama saya Oke. mati Iya. karena saya sering sakit. Oke. Bisa langsung dibalas. Dibeli, Pak Prom. dibeli ya? Dibeli. Iya. Kawea bela kawea sangke moidi saong kamanu manumu. Nah itu artinya itu ya tadi Iya. karena dia sakit-sakit Iya. maka biarlah angin yang datang mengangkat saya jadi layang-layang ayang. Ya, jadi layang-layangnya seperti itu ya. Aduh. Jadi ada juga pantun mengenai alam, Iya. misalnya tadi ada hujan apa. Tapi dia itu dalam kesepian. Iya. Kaya si tondo morondo nombela ilalo. Artinya pada waktu dia mendengar petir itu dia sekenang kekasihnya di kampung halamannya. Baik, baik. Ya. Ada lagi misalnya Iya. nyanyian kerinduan. Ya, nyanyian kerinduan itu mereka misalnya rindu sama yang pergi. Iya. Ya, kepada yang sudah yang pergi jauh ya sementara kita ini di kampung. Ada yang Iya. seperti Iya. itu. Yang pergi ada merantau juga, mungkin ya. Ada juga pantun misalnya keinginan tapi ada larangan misalnya. Iya. Ane pae kalarangi porindon salah nong kesah. Nah, itu maunya dia itu mau bebas, Iya. mau berpacaran sambil jalan tapi itu dilarang. Oke, Jadi itu baik. itulah tadi ada Iya, iya. protes. Iya, Ya. iya. Jadi saya itu selalu terbiasa dengan pantun isi. Iya. Jadi semua isi. Iya. Apa tentang alam, Iya. apa tentang kehidupan, apa tentang kalau dulu kami masih kecil itu Iya. belajar juga pantun nasional ya. Iya. Belajar juga pantun masih kecil itu kita sudah terbiasa karena memang hiburan sambil jaga Iya. kebun, sambil kita bermain. Iya. Kadang-kadang kita bersenandung ya seperti itu. Terbiasa spontan gitu. Terbiasa spontan. Misalnya ada pantun yang sampai sekarang saya belum tahu artinya. Iya. Kaya si kiri no lele no nai hae. Sebenarnya kalau kita berbalas ini dia bakal sambung. Itu Iya, katanya langsung disambung. ada apa namanya duri, Iya. duri yang duri pohon. Iya. Itu bagus sekali, halus. Siapa yang mengukir katanya. Iya, iya. Tapi sebenarnya itu sindiran kepada gadis cantik. Wah. Di samping saya nih. Ya, iya. Jadi pantun dalam bahasa Muna Iya. seperti saya katakan tadi seperti juga dalam bahasa Melayu. Iya. Oh, oke. Biasa juga bersampiran. Bersampiran. Iya. Misalnya Aekotomo ropo pasa Iya. Ada. kakompono oro kalei. Baru kali ya. Ane pabeng kapalei. Ya. Apa namanya itu? Aneh. Kakompono ontamate. Oke. Ane kato neng kakawasa. Iya. Dapo suruh sampai mati. Oke. Tahu artinya itu? Artinya kalau ada jodoh dari yang maha kuasa, Iya. kita akan hidup abadi.
Baik, Wah, ini waduh, pesan ya. dalam itu ya. Sekali ya. Ya. Oke, tidak ada perselingkuhan. Itulah saya katakan tadi. Ini harus dipegang Pak. Baik, ungkapan betul, Yang tadi dia mau selingkuh, Iya, sindiran, tapi dilarang. Iya. sindiran atau samaran Iya. atau kiasan mengungkapkan perasaan hati yang sangat mendalam Oke. Baik. untuk tujuan tertentu. Iya. Jadi objeknya itu macam-macam. Macam-macam. Oke, banyak kita Oke. mau perbincangkan. Apalagi ini, Pak. sekarang Ya. ini seharusnya Oke. ya, menjelang tahun 2024. Ya. Ini Iya. tahun politik. Baik, baik, Ini baik. kalau seandainya ini disampaikan Iya. lewat pantun, Iya. ini akan dingin terus ini negeri. Baik, baik. Oke, Ya. ditahan Itu. Pak Prof. Ya, ini kita mau dengar ya apa yang menjadi inti lah kita Iya. punya perbincangan malam hari ini. Betul. Dari Pak Usman dulu. Pak Usman terlebih dahulu. Iya, jadi kalau saya Kabanti Wuna lebih ininya. kekuatan suatu budaya itu adalah kemampuan untuk merawat, Iya. ya, dan menunjukkan Iya, kepada pada kehidupan yang nyata, kemanfaatan. Saya kira tidak ada budaya yang positif seperti ini yang tidak ada manfaatnya. Oke. Oleh karena itu maka kalau kita mau menunjukkan bahwa orang Muna itu punya seni berpantun, Iya. ya maka kita rawat. Oke. Jadi tidak bisa orang Muna itu dianggap hebat karena bisa pantun Melayu atau pantun Riau, Iya. ya atau pantun Buton. Harus ya. kembali ke Kabanti Harus ya? kembali ke Kabanti. Harus Baru kembali. ya. Oke. Oleh karena itu maka saya katakan kalau cara pendekatannya kepada generasi itu Iya. tepat, Iya. maka Kabanti itu akan menjadi satu kebutuhan Nah. seni lokal Itu yang penting, yang akan mendunia. Oke. Baik, Oke, dunia itu baik. kuncinya. Ya, ya? intinya Oke, itu oke. adalah bagaimana kita Ya. memberikan media Oke. ini, media tumbuh bagi generasi Ya. sesuai dengan kebutuhan mereka, Ya. dan insya Allah di sanalah pantun Kabanti Wuna itu akan mekar Dan berjalan. dan menjadi kebanggaan orang Muna. Oke, Baik. Pak Landiampe. Pak Lanyampe terakhir Saya kira sedikit. Iya. kesimpulannya Iya. Kabanti ini kan merupakan ungkapan kehidupan secara menyeluruh. Jadi dalam kehidupan modern ini, karena saya katakan tadi bahwa Kabanti itu bersifat dinamis. Iya. Alamnya itu tidak lagi mempertahankan alam tradisional, tapi dia sudah masuk ke alam modern. Iya. Jadi kata kritik dan protes sosial di dalam kehidupan supaya tidak banyak membuat tersinggung atau Iya. membuat panas negeri, itu hendaknya disampaikan dalam bentuk Kabanti. samaran-samaran Iya. tadi, kiasan-kiasan tadi, kemudian sindiran-sindiran tadi, atau disampaikan dalam bentuk Kabanti. Baik. Itu luar biasa. Waduh. Tidak langsung hangat pada saat itu, Iya. tapi mungkin satu minggu kemudian, oh Waduh, ternyata ribut nih. arti yang dimaksud itu adalah seperti Iya. ini. Jadi Kabanti memang perlu Iya. dilestarikan karena bisa mendinginkan suasana Iya. di Iya. dalam berbagai momen. Intinya begini, Itu saya kira. apapun zamannya ya, Iya. Kabanti itu jangan mati. Oke, Iya. baik. Betul. Kabanti Ya. Wuna lebih Ya, tepatnya oke. ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Profesor Dr. Insinyur Usman Riansi MS sudah hadir, dan juga Profesor Dr. Landiampe MHum ya di acara Uran Budaya malam hari ini. Baik. Ya, intinya sampai kapanpun Kabanti Wuna itu jangan hilang. Harus tetap dilestarikan. Oke, Iya. baik. Dan terima kasih Pak Profesor Dr. Usman Riansi sudah hadir. Iya. Kemudian juga Pak Profesor Dr. Landiampe MHum sudah hadir juga di acara Uran Ya, Budaya. terima kasih. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Akhirnya wabarakatuh. saya Joni Jovianus. Dan saya Sofi Murniati mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Volio kumasi naian rampakana kalimuana kalau tedu kakota munabina lelema murabaru. Kalape nakamatana obetena mo mangengena ating dampu ato kamatai tabu lawana anto makesana botonto iya
sulu wina bau-bau potinggal luana mulia memaribu naikana wina ngalu alusai ngaranda ababa lere marimu wina ngalu alusai ngaranda ababa lere marimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.